Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Habib Dzulqarnain Al-Zahir beserta putra beliau, para asatidz, para guru-guru agama, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini menurut sebahagian hitungan hisab adalah malam 12 Rabiul Awal. Walaupun ada sebahagian hitungan yang mengatakan malam Selasa hidup 12 Rabiul Awal. Perbedaan itu biasa saja, nggak jadi masalah. Malam 12 Rabiul Awal adalah malam yang dipilih oleh Allah untuk kezahiran kekasihnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini. Apa hikmah dipilihnya tanggal 12 oleh Allah sebagai tanggal kezahiran kekasihnya Sayyiduna Muhammad ke alam dunia? Tentu ada hikmah di balik itu, karena Allah punya nama Al-Hakim. Artinya apa? Seluruh perbuatannya, seluruh takdir dan kehendaknya itu adalah mempunyai hikmah. Jadi bila gawian Tuhan pasti ada hikmah di balik itu. Bila pilihan Tuhan pasti ada hikmah. Tapi yang mengerti, yang mengetahui, yang memaham itu hanya sedikit dari orang-orang yang diberikan Allah pahaman yang mendalam. Karena Tuhan mengatakan, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa diberikan hikmah, maka sungguh dia diberikan kebaikan yang banyak. Kada samuaan orang. Berkata ahli hikmah yang diberi Allah pahaman mendalam tadi tentang dipilihnya malam 12 Rabiul Awal sebagai kezahiran kekasih Allah ke alam dunia, bahwa dizahirkannya Rasulullah ke alam dunia itu pada tanggal 12 Rabiul Awal itu membawa isyarat bahwa yang zahir ke dunia ini nantinya akan membawa 12 ajaran pokok. Jadi dipilih malam tanggal 12, isyarat bahwa yang zahir ini nanti akan membawa ke alam semesta, akan mengajarkan untuk alam semesta ini 12 ajaran pokok. 12 ajaran pokok itu terdiri dari 6 rukun iman, itu ilmu tauhid. 5 rukun Islam, itu ilmu fikih. 11 sudah. 1 rukun ihsan, itu ilmu tasawuf. Nah, jadi 12 Rabiul Awal itu isyarat bahwa Nabi SAW akan membawa, akan mengajarkan kepada kita 12 ajaran pokok yang akan membawa keselamatan, yang membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat.
Rukun iman berapa? 6 kalau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. 6 ilmu tauhid nih tak. Nang kedua rukun Islam, syahadat, sembahyang, puasa, zakat, naik haji bagi nang mampu. Nah itu fikih. Kemudian rukun ihsan apa? Anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Bahwa engkau beribadah akan Allah itu seakan-akan engkau melihat Allah. Bila engkau kada mampu lagi melihat Allah dengan mata batinmu, maka yakinilah bahwa Allah itu sungguh melihat engkau. Nah itu ihsan ngarannya itu. Tasawuf dijabarakan ya, jadi ilmu tasawuf ada muraqabah, ada musyahadah. Ya satu aja ya, ihsan ngarannya di zaman Nabi itu disebutnya tuh. Jadi 12 ajaran inilah yang dibawa oleh Rasulullah dan sudah diisyaratkan Allah. Diisyaratkan Allah dengan apa? Dengan dipilihnya tanggal 12 bulan Rabiul Awal untuk kelahiran kezahiran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sebagian ulama mengatakan bahwa 12 Rabiul Awal itu dipilih oleh Allah untuk kezahiran Rasulullah. Itu sebagai isyarat bahwa ada 12 orang wanita hebat, ada 12 orang wanita tangguh yang dipilih Allah untuk mendampingi Sayyiduna Muhammad dalam berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Jadi artinya Nabi ini dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, dipilih tanggal 12 apa? Ada 12 wanita hebat, ada 12 wanita tangguh yang rela berkorban untuk Rasulullah. Ada 12 wanita hebat yang selalu mendukung dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa 12 orang wanita tersebut? Tidak lain adalah para istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang 12 itu 2 yang meninggal dahulu sebelum Rasulullah, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang kedua Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Ini 2 orang istri Nabi yang wafat dahulu sebelum Rasulullah wafat. Ada 10 yang wafat sesudah Rasulullah. Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, Hafsah binti Umar bin Khattab, Saudah binti Zam'ah. Aisyah, Hafsah, Saudah, Safiyah binti Huyai, Maimunah binti Abi Sufyan, Hindun, Ramlah, Juwairah, Zainab bintu Jahshin, dan Raihanah. Nah, jadi ada 10 yang wafat sesudah Rasulullah. Ini wanita-wanita yang mendukung Nabi. Kalau kita ambil contoh Sayyidah Khadijah Kubra,
Beliaulah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah. Amanti bil bashiri wan nasu fil kufuri ruziqti bidzarari tahdha bihim saniyah. Amanti bil bashiri, engkau wahai Khadijah telah beriman dengan Rasulullah al-bashir, yang memberi kabar gembira bagi orang yang beriman. Wan nasu fil kufuri, manusia dalam kekafiran. Pertama-tama orang yang beriman kepada Rasulullah adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kita kada kaum bayangkan seandainya ini secara zahirnya lah, ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, diutus menjadi rasul, ternyata kada didukung oleh istri Sidit. Ketika Nabi menyampaikan dakwah, mengajak orang ke jalan Allah, ternyata misalnya bini Sidinang di rumah kafir, bini Sidinang di rumah kada percaya, bini Sidinang di rumah menentang. Kira-kira berhasil kada? Secara zahir berat. Ujar orang bini seorang aja kada percaya, bini seorang aja kada percaya, membawai orang lah. Ketika Rasulullah berdakwah menghadapi gangguan musyrikin Makkah, Nabi ke rumah diberi dukungan moral oleh Sayyidah Khadijah Kubra, diberi semangat oleh Sayyidah Khadijah Kubra. Timbul Nabi bersemangat pulang karena dukungan moral tadi. Berdakwah pulang Nabi. Jadi Sayyidah Khadijah Kubra ini adalah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah. Sayyidah Khadijah Kubra adalah orang yang pertama-tama mengorbankan harta untuk Rasulullah. Seluruh harta yang beliau punya diserahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah. Ini Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Belum lagi bini-bini Nabi nang lain. Semuaan ada perannya masing-masing. Kenapa aja Nabi memilih bini umur 7 tahun dikawini, umur 9 tahun dikumpuli, seperti Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi wafat umur 18 tahun hanyar. Umur 18 tahun Sayyidah Aisyah itu wafat Nabi. Bayangkan umur 18 tahun sudah jadi jandanya Rasulullah, dan kada boleh lagi kawin ke lain karena Nabi itu kada wafat, Nabi itu kada meninggal. Jadi bini-bini Nabi itu kada boleh sepeninggal Nabi, haram hukumnya belaki ke lain. Napa hikmah dibalik Nabi itu disuruh Tuhan mengawini Aisyah? Dengan perantara Aisyah itulah hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan banyak diriwayatkan oleh Aisyah. Namun sahabat-sahabat Nabi nang lain kada tahu, kada kau mau ngumpulin Nabi 24 jam. Kayak apa Nabi mandi wajib, Aisyah nang mahabarakan banyak nih tuh. Orangnya cerdas, orangnya pahafalan, paingatan, sehingga banyak riwayat hadis nang datang daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi artinya apa-apa nang telah Allah pilih untuk kelahiran Sayyiduna Muhammad itu semuaan mengandung hikmah.
Di antaranya lagi Allah memilih ketika kelahiran Nabi itu, nih ketika kelahiran Nabi nih, ada 5 orang wanita yang ikut berperan dalam kezahiran Rasulullah ke alam dunia. Yang pertama Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, itu ibunda Rasulullah. Yang kedua Sayyidah Syaffa, bidan yang membantu proses kelahiran Rasulullah. Syaffa ibunya daripada Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang ketiga Sayyidah Thuwaibah al-Aslamiyah, orang yang pertama kali menyusui Rasulullah sesudah ibunda Sidin Aminah. Kemudian yang keempat Halimah Sa'diyah, orang yang memelihara Rasulullah sampai berumur 3 atau 4 tahun. Kemudian yang kelima Sayyidah Ummu Aiman, orang yang menggaduh merawat Rasulullah sepeninggal ibunda beliau Aminah. Artinya sesudah diserahkan oleh Halimah Sa'diyah Rasulullah kepada ibunda Sidin Aminah, digaduh oleh Aminah sampai wafat Aminah. Siapa yang meneruskan? Umur 6 tahun Nabi kehilangan ibunda Sidin Aminah. Siapa yang menggaduh? Ummu Aiman, budak yang diwariskan oleh Abbasidin Sayyiduna Abdullah radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apa hikmah dibalik dipilihnya 5 wanita ini untuk menjadi wanita-wanita yang berperan dalam kelahiran baginda Nabi, dalam tumbuh berkembangnya baginda Nabi? Nah, itu ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Seakan-akan Allah berkata, seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa siapa yang gembira dengan maulid baginda Nabi, siapa mengagungkan maulid kelahiran baginda Nabi, siapa yang menafkahkan sebagian hartanya untuk maulid Nabi, siapa yang mengagungkan maulid baginda Nabi, itu akan diberi Allah 5 keistimewaan, 5 anugerah, yang mana 5 anugerah itu diambil daripada isyarat dari nama 5 wanita tersebut. Orang yang mengagungkan maulid Nabi, orang yang hadir di majlis maulid Nabi, orang yang merayakan maulid Nabi, kadakawa seorang yang merayakan 4 hadir di majlis maulid Nabi, gembira dengan hari maulid Nabi, gembira bahagia dengan perayaan maulid Nabi, diberi Allah 5 macam. Yang pertama diberi Allah Aminah. Apa artinya? Keamanan. Aminah itu daripada amna, Aminah ya'man wa amnan fahuwa amin, keamanan, aman dari hal-hal yang tidak disukainya, aman dari hal-hal yang kada baik, aman dari hal-hal yang kada bagus. Itu aman dari hal-hal yang kada baik. Nang kada baik itu nang cagaran membawa kepada celaka, cagaran membawa kepada sengsara dunia dan akhirat. Walaupun secara zahirnya imbahnya bermaulidan ada hal nang menimpainya nang secara pandangan mata biasa itu kada baik. Tapi orang nang mengagungkan maulid Rasulullah itu
akan diberi Allah ketajaman mata hati, kesadaran di batin ini, sehingga dia melihat apa hikmah di balik kejadian yang itu, sehingga hatinya reda. Maka jadi kebaikan itu. Ujar Imam Suyuti, tidak dibacakan sebuah rumah maulid baginda Nabi dengan penuh adab, melainkan aman rumah itu dari kebakaran, kemalingan, kerampokan, dan hal-hal nang kada bagus berkat maulid Nabi. Yang kedua, diberi Allah syifa atau syafa min kulli da, kesembuhan dari penyakit-penyakit. Penyakit zahir, terutama penyakit batin. Jadi orang nama amalkan maulid baginda Nabi itu dapat nadrah khusus daripada baginda Nabi, dapat perhatian khusus daripada baginda Nabi. Sehingga dengan berkat perayaan maulid Nabi, seseorang yang dulunya ada penyakit hasad, penyakit dengki, Allah hilangkan kayaknya. Seseorang yang dulunya ada penyakit bakhil pamalar, Allah hilangkan. Seseorang yang ada dulunya penyakit sombong, penyakit hasad, penyakit macam-macam, Allah hilangkan. Itu penyakit batin yang utama. Penyakit zahir pun, penyakit zahir, kalau kita bujur-bujur yakin, bertawassul, minta kepada Allah dengan kemuliaan Rasulullah, keberkahan maulid Rasulullah, Allah hilangkan. Ada sedikit orang yang sudah dipunis satu penyakit oleh para doktor hanya menyarah kada kawa ampi je doktor nang ini, dengan inya bertawassul kepada Rasulullah dengan keberkahan maulid Rasulullah, ternyata Allah ampihakan, Allah sembuhkan orang tersebut. Yang ketiga, diberi Allah suwaibah. Suwaibah apa? Tasghir daripada thawab, pahala yang besar, pahala yang ganal. Thawabun, tasghirnya suwaibun, suwaibah, pahala yang besar. Artinya orang nang manggawi maulid, orang nang hadir di majlis maulid dapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Imam Syafi'i mengatakan, man jama' ikhwanan li maulidin nabi wa hayya lahum ta'ama husyira ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhad wa salihin wa yakun ma'ahum bi jannatin na'im. Siapa mengumpulkan orang untuk maulid, dia siapkan makanan semampunya, ala kadarnya, barang haja roti kah ada bapak mengumpulkan orang segan maulid nabi, tapi siapakan makanan, dia akan dikumpulkan kena hari kiamat bersama para nabi, walaupun dia bukan nabi, sehingga hari kiamat itu kada kepanasan, kada kehausan, kada kelaparan, kada betilanjang. Nya bersama para nabi, para wali, para syuhada. Wa yakun ma'ahum fi jannatin na'im, dan adalah dia bersama mereka di surganya Allah. Itu bagi orang nang tuan rumah, panitia. Bagi nang kita jemaah nang hadir, asal bujur-bujur aja mendatangi tempat untuk maulid, apa ganjarannya? Imam Sari Sakati mengatakan, man qasada maudhi'an fihi yuqra'u maulidun nabi utiya raudhatal jannah. Siapa mendatangi tempat yang disitu dibacakan maulid, dia diberi taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untung kedua belah pihak, tuan rumah untung, nang saruan pun untung. Sebab napa? Sebab maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, orang nang hadir di majlis maulid, orang nang merayakan maulid, mengagungkan maulid, dapat napa? Halimah Sa'diyah, sa'adah, keberuntungan dunia dan akhirat. Keberuntungan dunia dan akhirat. Orang beruntung napa? Beruntung itu ciri beruntung itu napa? Salah satunya nah empat.
Salah satu ciri beruntung 4 nih. Min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu salihah wa an takuna auladuhu abrara wa an takuna khulafauhu sulaha wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Orang yang beruntung tuh pasangan hidupnya saleh salehah, anak-anaknya bakti, kakawanannya orang-orang saleh, orang-orang baik. Nang keempat, ayyakuna rizquhu fi baladih, rezekinya di benuanya aja, kada jauh-jauh, kada menyeberang laut, rezekinya nyaman nih. Kita maras orang nang tulak kasubara kemana-mana mencari rezeki, lapah walaupun banyak dapatnya banyak anunya, lapah. Orang beruntung tuh di benua hajanya dapat rezeki, datang rezeki. Kadang-kadang manusia ini karena kurang syukur di benua cukup haja, di benua cukup haja itu orang beruntung semenjak disyukuri, tapi nya kurang syukur, sedikitannya aja lalu tulak membawa nang apakah ke benua orang. Itu akun belapa lapah awak, lapah pikiran, tapi sah lawan keluarga. Itu hendak beruntung, amalakan maulid beruntung kayaknya. Nah, yang terakhir yang kelima, Ummu Aiman. Apa artinya Aiman tuh? Aiman itu keberkahan. Berkah. Artinya berkah tuh bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Nah, jadi orang yang mengamalkan maulid itu kebaikannya bertambah. Ibarat orang itulah menuntut ilmu, mengamalkan maulid yang ininya bertambah rajin menuntut ilmu. Kita ini kadang-kadang masalahnya ini orang membaca maulid, kawan membaca maulid, ini guring mengaruh. Nah ini masalahnya, kadang mau menyahuti, kadang mau umpat ya. Itu kemudiannya berkah ada. Mengulir, terus mengulir tambah kulir, ujung-ujungnya ampih menuntut ilmu. Gitu. Pada sadang kita nih saben malam baca maulid, tujuan kita apa? Kita saben malam baca maulid, sholawat, baca maulid, pagi dalail, malam baca maulid. Kita hendak mendekatkan diri dengan Rasulullah. Saya kira berkah hidup, nang kita tuntut berkah, ilmu kita berkah, harta kita berkah, keluarga kita berkah. Insyaallah kena penutupan maulid nang ini kena hidup 11 Rabiul Akhir salajur kena menakib Syekh Abdul Qadir Jilani kena. Ini saben malam, bila malam Jumat kita pagi, punya saben hari lah kita baca maulid di sini. Insyaallah penutupannya kena kita selajur penutupan maulid ini terlajur dengan manakib haul Syekh Abdul Qadir Jilani dan haul Habib Ali Al-Habsyi. Karena bulan Rabiul Akhir bulan wafatnya Syekh Abdul Qadir Jilani dan bulan wafatnya Habib Ali Al-Habsyi sahibul maulid. Al-Fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد رحمة وصالحا وسلاما وبركة يا الله وبركة يا رحمن وبركة يا رحيم حسن. Berkat kemuliaan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami dan seluruh para jemaah majelis taklim, zikir dan salawat Riyadul Muhibbin bermohon kepadamu ya Rabb
limpahkanlah segala nikmat, keberkahan, rahmat serta ridhamu ya Allah kepada guru kami Ustadz Muhammad Sobari dan seluruh keluarga beliau. Sehatkanlah badannya ya Allah, panjangkanlah umurnya, mudahkanlah segala urusan-urusan beliau, dan kabulkanlah segala hajat-hajatnya baik dunia maupun akhirat. Dan juga untuk kami dan seluruh jemaah yang berkumpul di sini ya Allah, dirimulah yang kami harapkan ya Allah, dirimulah yang kami tuju ya Allah. Tempatkanlah kami ya Allah dalam Islam, dalam agamamu ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Para muhibbin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fardu ya watru ya samad ya sanad ya man ilahi istanad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma firli ummati Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma aslihu ummata Muhammadin, Allahumma jbur ummata Muhammadin, Allahumma afi ummata Muhammadin, Allahumma farijhan ummati Muhammadin farjan azilan ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana zunubana wa zunuba abaina wa ummahatina wa masyaikhina wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa qadim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma sta'alaina wa bal khair wa bal barakat wa ban ni'mat wa bar rizki wa bas sehat wabal kuat wabal salamat wabal jannah. Allahumma afina min kulli bala id dunya wa ajza bil akhirah wasrif anna bi haqqi Qur'anil azim wan nabiyyikal karim syara dunya wa syara akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakah wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.